Kita akan mulai kajian pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya hormati Ustadz Jelani Abdul Salam LCMA selaku pemateri kajian pada malam hari ini. Yang kedua, yang saya hormati pembina IPTIJ pada malam hari yang telah hadir. Dan yang ketiga, yang saya hormati hadirin jamaah kajian rutin IPTIJ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan. Sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kajian rutinan IPTIJ yang diselenggarakan secara online. Tak lupa sholawat, salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pada yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC akan membacakan runtutan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Firman, yang ketiga sambutan dari pembina IPTIJ apabila ada pada malam hari ini. Selanjutnya yang keempat ada materi, yang kelima ada tanya jawab, dan yang terakhir doa dan penutup. Sebelum acara kita mulai pada malam hari ini, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Firman. Saudara Firman. Apakah sudah hadir? Mas Firman? Ya, maaf karena nggak diberitahu, baru aja diberitahu. Belum persiapan ini, mungkin siapa dulu Mas Ubaya tahu. Ya. Baik, untuk sari tilawah Mas Maulana, apakah sudah ada? Siapa? Bentar. Silahkan Mas Maulana, Harus on cam waktu ya? dan tempat. Gimana Mas? Harus boleh nggak on cam? Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها khalidun, yang artinya dari surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Nomor 1, sungguhnya beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba saya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi siapa yang mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahul azim. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Jika ada kebaikan, semua dari Allah SWT. Semoga kita dijaga oleh Allah SWT. Amin amin rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Mas Maulana. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi beliau yang membacakan dan juga kita yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabb. Baik, acara selanjutnya yaitu langsung ke materi, yaitu materi mengkodok sholat, materi yang mengganti sholat yang sudah terlewat atau ditinggalkan berdasarkan syariat Islam. Bagi yang telah meninggalkan sholat, maka orang tersebut melakukan kodok sholat. Materi ini akan disampaikan oleh Ustadz Jailani Abdul Salam, LCMA. Kepada Ustadz Jailani, saya persilahkan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di majelis yang penuh berkah ini insyaallah. Tema kita yaitu mengqad as-salat, ya, bagian kedua, karena kita sudah membahas di bagian yang bulan yang lalu, ya, ada beberapa tema, ya, yang intinya, ya, mungkin saya di sini ulang sedikit, ya, bahwasanya jumhur ulama, ya, berpendapat bahwasanya salat wajib yang ditinggalkan baik itu karena uzur maupun tidak uzur itu wajib diqada, ya. Ya, bagi yang mengetahui angkanya maka dia mengqada sesuai dengan angka yang dia ketahui. Adapun yang tidak mengetahuinya maka dia berusaha untuk melaksanakannya semaksimal mungkin, ya. Dia perkirakan, dia hitung-hitung sendiri
seperti apa namanya, apa kira-kira yang sholat-sholat yang dia telah tinggalkan di masa yang lalu ya. Pada malam ini kita akan berbicara mengenai mengqada salat sunnah ya. Ya. Jadi bukan hanya salat wajib yang diqada, tapi ada salat sunnah yang juga disyariatkan untuk diqada ya. Salat sunnah itu sendiri ya ada beberapa macam. Di antaranya ada yang muakkad ya. Salat sunnah yang muakkad itu iya, misalnya salat sunnah rawatib ya. Salat sunnah rawatib itu yang uh, 12 rakaat ya, 12 rakaat baik itu sebelum ataupun setelah sholat ya. Ada sholat witir, sholat malam ya, ya sholat tahajud ya. Itu sholat-sholat muakkad ya, sunnah-sunnah muakkad ya. Uh, di sini ada beberapa poin ya. Mungkin untuk sholat sunnah di sini saya sudah kumpulkan, mungkin ada 5 poin ya untuk sholat sunnah ya. Adapun yang poin berikutnya yang dibahas dan ini penutup ya, itu mengqada salat di waktu-waktu terlarang ya. Ya. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya, bagaimana sebenarnya pendapat para ulama ya, karena kita ketahui bahwasanya di dalam fikih Islam ini ada beberapa mazhab ya. Ya, pendapat mereka tentang mengqada salat sunnah ini bagaimana sebenarnya? Pendapat di antara mereka ada yang membolehkan ya secara mutlak ya. Ada yang membolehkan sebagian ya. Ada yang tidak membolehkan ya. Yang pendapat yang rajih yaitu yang kuat di sini adalah yang membolehkan karena dalil-dalilnya ya juga kuat ya. Nah, yang pertama salat ya, sunnah subuh ya. Salat sunnatul fajar ini luar biasa keutamaannya ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya itu lebih baik ya daripada dunia dan seisinya. Itu salat sunnah subuh ya. Bagaimana dengan salat subuhnya ya? Itu sangat luar biasa ya. Ini saya ringkas saja ya. Salat sunnah subuh untuk mazhab Syafi'i ya. Mereka mengatakan bahwasanya ya itu boleh ya. Boleh diqada ya. Baik itu ya sebelum matahari terbit ataupun setelah matahari terbit ya. Dalil-dalilnya nanti menyusul ya. Adapun mazhab Hambali ya, mereka membolehkan sebelum syuruk ya, tapi lebih utama ya jika dilaksanakan setelah syuruk ya. Di waktu bolehnya salat sunnah ya setelah tulu'il fajar atau tulu'il syams, setelah matahari terbit, itu sekira 15 menit setelah syuruk ya. Adapun mazhab Hanafi dan Hambali ya, mereka mengatakan tidak boleh mengqada salat sunnah subuh ya sebelum syuruk ya, dan boleh melakukannya mengqadanya setelah salat sunnah syuruk ya. Bagaimana kondisi orang yang mengqada ini ya? Pertama ya, jika dia orang itu ya sering salat berjamaah ya, kita berjamaah di masjid ya. Ketika dia sampai di masjid ya, jadi orang salat sunnah itu bisa di rumah ya, bisa di masjid ya. Misalnya dia belum salat sunnah fajar ya, tapi sampai di masjid orang imam sudah memulai salat ataupun jamaah sudah dimulai ya. Ini kan dia tidak boleh melaksanakan salat sunnah sebelum salat subuh kan ya, karena tidak ada salat lain kecuali salat jamaah ya. Ketika orang itu sudah mulai jamaah ya. Nah, ini yang pertama ya. Ini orang dalam kasus ini ya dia bisa mengqada setelah fajar ya. Yang kedua, ini ada orang sholat sendiri ya. Sholat sendirinya
Dia kalau waktunya masih luas ya dia sholat sunnah dulu ya, ataupun eh, kalau waktunya sempit ya dia harus salat fajar ya, langsung salat fajar, salat apa namanya? Kira-kira kalau dia salat sunnah maka akan keluar waktu fajar ya. Maka dia mendahulukan salat wajib ya fajar ya, salat fajar, lalu setelah itu dia bisa melaksanakan salat sunnah ya. Jadi itu kondisinya. Adapun dalil yang dipakai oleh uh, mazhab Syafi'i ya, ya. Sini ada hadis ya, ya dari Qais bin Fahad ya. Qala ya an Qais bin Fahad radhiyallahu anhu qala ya. Ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli rak'atain ba'da salatil fajr. Qais bin Fahad ini berkata bahwasanya Rasulullah melihat aku salat sunnah 2 rakaat setelah salat fajar ya. Ya. Faqala Rasulullah bertanya kepadanya, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, mahatani rakaatan ya Qais ya. Ini 2 rakaat salat apa ini Qais ya? Ya, 2 rakaat yang kau lakukan ini. Qultu ya, saya berkata ataupun Qais bin Fahad berkata, ya Rasulullah, lam akun sallaitu rakaatil fajar fahuma hatani ya. Wasakat ya. Ya, aku tadi tidak sempat ya salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar ya. Lalu ini gantinya ini saya salat sunnah ini setelah salat fajar ya. Dalam riwayat lain disebutkan ya, falam yakul syai'an ya. Setelah itu Rasulullah tidak berkomentar ya. Ya. Di riwayat yang ketiga, falam ya'ib dzalika alayya. Ada tambahan bahwasanya Rasulullah tidak mencela amalan tersebut ya. Ya, setuju ya. Uh, Adapun salat apa namanya mazhab Hambali ya, kenapa mereka mengatakan boleh mengqadanya sebelum apa namanya sebelum tulu'u syams. Adapun tadi kita mazhab Syafi'i kita tadi telah katakan bahwasanya boleh melaksanakannya sebelum ya salat sebelum tulu'u syams ya. Padahal kan ini waktu terlarang sebenarnya ya, ya. Waktu terlarang al-awqatul manhiyatu 'anis salah ya. Itu salah satunya ada setelah salat fajar ya, ya. Ya, tapi di sini ada hadis yang mengkhususkan ya, ada hadis ya, ada hadis khusus untuk kasus salat sunnah fajar ya. Ya, jadi boleh ya. Ya. Adapun mazhab Hambali mengatakan boleh sebelum fajar dan lebih utama jika dilaksanakan apa namanya, boleh setelah fajar ya sebelum matahari terbit ya, tapi lebih utama jika dilaksanakan setelah matahari terbit ya, di waktu bolehnya salat sunnah itu 15 menit ya setelah syuruk ya. Ya. Adapun dalil mereka ya kenapa boleh ya, karena hadis tadi ya, hadis Qais bin Fahad ya. Adapun kenapa diutamakan ya setelah syuruk ya, karena ada hadis lainnya yang menyebutkan itu dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wala salata ba'da salatil fajr hatta tatlu asy-syams. Tidak ada salat ya setelah salat fajar ya. Ya.
Mas Fahri? Ustadz Delani gangguan ya? Iya, sepertinya koneksi Ustaz kurang. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, kita tunggu Ustadz sebentar, mungkin karena gangguan sinyalnya, jadi kita tunggu Ustadznya. Halo, dengaran? Apakah suara saya Ya kedengaran? Ustadz, dengar Ustadz. Oke. Apa tadi sempat terputus ya? Iya, terputus Ustadz keluar tadi. Sampai di mana tadi? Salat sunnah zuhur ya? Masih di setelah suruk Ustaz. Salat Aman. sunnah fajar ya, masih salat sunnah fajar. Ya, Ya, oke. masih sholat sudah fajar. Ah, jadi tadi salat sunnah fajar yang rajih ya, maksudnya yang kuat itu pendapat yang kuat di antara pendapat mazhab fuqaha ya. Itu pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya boleh mengqada salat fajar ya. Ya. Salat sunnah fajar baik itu sebelum matahari terbit ya. Mengqada itu artinya dia tidak sempat melaksanakan sebelumnya, dia laksanakan setelah fajar ya. Ya. Baik itu sebelum tulu' syams maupun setelah tulu' syams ya. Baik sebelum matahari terbit maupun setelah matahari terbit ya. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua salat sunnah zuhur ya. Salat sunnah zuhur ini adalah salat sunnah muakkad juga ya. Ya. Sunnah rawatib ya. Yang sangat dianjurkan ya. Yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Jika dia tidak sempat seorang tidak sempat salat sunnah sebelum zuhur, maka dia boleh melaksanakan setelah zuhur ya. Ya. Itu dalilnya tadi ya, tadi apa namanya, hadis Aisyah ya, bahwasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhur sallahunna ba'daha. Bahwasanya Rasulullah jika tidak sempat salat 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau melaksanakannya setelah zuhur ya. Juga dari hadis Aisyah qalat ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya idza fatathu arba qabla dhuhur sallaha ba'da rakataini ba'da zuhur ya. 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 Aisyah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, Rasulullah jika tidak sempat salat 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau melaksanakannya setelah 2 rakaat ba'diyah ya. Ya. Jadi 2 rakaat ba'diyah dulu ya. Karena ada ba'diyahnya 2 rakaat, setelah itu dia tambah 4 ya. Jadi 6 rakaat setelah zuhur ya. Ya. Adapun sunnah ba'diyah ya, ya ba'diyah ini dia tidak sempat ya. Ya. Rasulullah juga pernah tidak sempat melaksanakan salat sunnah zuhur ya. Ya. Maka dia laksanakan setelah salat asar ya. Ya. Padahal tadi ya salat apa namanya, salat yang terlarang ya. Ya, salat waktu-waktu salat yang terlarang untuk apa? Waktu-waktu yang terlarang untuk melaksanakan salat itu yang pertama tadi setelah fajar, yang kedua ketika matahari terbit, yang ketiga adalah ketika matahari zawal ya, matahari di pertengahan ya. Ya. Itu sebelum tergelincir ya. Kalau sudah tergelincir agak miring ke apa namanya, barat ya. Ya, maka dia sudah masuk zuhur ya. Jadi sebelumnya itu sebentar aja sebenarnya. Yang keempat adalah setelah asar ya. Tapi kenapa boleh mengqada salat sunnah zuhur setelah asar? Karena memang ada dalilnya ya. Ya. Dalilnya itu hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha ya. Hadis Aisyah tadi ya, kali ini Ummu Salamah ya. Qalat
shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhr wa qad utiya biman. Rasulullah salat setelah salat apa namanya? Salat jamaah salat zuhur ya, ada orang datang ya, utiya bimal ya. Ada bawah apa namanya? Harta ya untuk disedekahkan ya. Dan kebiasaan Rasulullah ketika ada harta yang harus dibagikan maka dia langsung namanya membagikannya, tidak namanya tidak disimpannya. Faqada yuqassimu hatta atahu al-mu'adzinu bil asr ya. Jadi bayangkan aja ya, namanya Rasulullah sampai sibuk membagikan harta tersebut ya, sampai namanya datang waktu asar ya, sampai muazzin namanya azan untuk asar ya. Jadi tidak sempat salat sunnah ba'diyah ya. Ya. Di fasal al-asr thumma sarafa ya ilayya ya. Jadi ini penuturan Ummu Salamah ya. Lalu beliau salat asar lalu dia datang ke rumahku ya. Saraf alayya ya. Wa kana yaumi, itu adalah hariku ya ya. Faraka rak'ataini khafifataini ya. Ya. Jadi lalu ketika sampai di rumah Rasulullah salat 2 rakaat ya. 2 rakaat itu mengqada tadi ya, salat sunnah zuhur yang tidak sempat dilaksanakan. Faqulna, lalu kami berkata ya, ma hatani rakatani ya Rasulullah ya. Amarta bihima ya. Salat apa yang engkau laksanakan ini wahai Rasulullah? Apa engkau memerintahkannya? Qala la ya. Aku tidak memerintahkannya, walakinnahuma rak'atani kuntu arka'uhuma ba'da dhuhri fasyagalani qasmu hadzal mali ya hatta ja'a al-mu'adzinu bil asr fakarihtu an ada'aha. Akan tetapi 2 rakaat ini adalah qada salat sunnah zuhur ya. Yang aku tidak sempat lakukan karena aku sibuk membagi-bagi ya harta tadi setelah salat zuhur ya. Yang kepada yang berhak ya, mustahikin ya, sampai apa namanya muazzin azan untuk sholat asar ya. Fakarih Tuhan ada, aku tidak senang jika aku meninggalkannya ya. Jadi ini juga dalil ya yang menyatakan bahwasanya saking dianjurkannya Rasulullah sampai mengqadanya ya. Ya tentunya di apa namanya ada juga dalil lainnya, satu hadis mulia ya, misalnya siapa yang tidak meninggalkan apa namanya 12 rakaat ya rawatib maka dia akan dibangunkan namanya istana di surga ya. Jadi itu dalil qada salatu zuhri. Yang ketiga qada salat witir ya. Jadi salat witir adalah salah satu juga yang dianjurkan, bahkan di beberapa apa namanya dari riwayat mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, baik itu dalam ketika dia mukim ya ataupun ketika dia safar ya. Orang yang tidak sempat salat witir ya. Ini mungkin ya kalau orang tidak terbiasa salat witir ya biar aja tidak apa namanya tidak diqada juga ya, rasa tidak terlalu penting ya salat ya. Tapi bagi orang yang apa namanya terbiasa salat witir ya, lalu tiba-tiba suatu malam dia tidak sempat salat witir maka dia akan berusaha untuk melaksanakannya. Bagaimana hukumnya ya? Di sini ada beberapa dalil yang dipakai oleh para ulama ya, dan mereka mengatakan ya, ada di antara mereka mengatakan bahwasanya ya boleh mengqada salat witir ya. Tapi mengqadanya ini ada 2 versi ya. Ini apa namanya ada pendapat lainnya, tapi yang utama ini 2 ya. 2 mengqadanya seperti apa namanya salat witir biasa. Witir itu artinya ganjil kan ya, 1 rakaat atau 3 rakaat ya. Versi kedua itu tidak witir ya, tapi dia mengqada untuk witir tapi jumlahnya tidak ganjil ya. Misalnya orang biasa salat witir 3 rakaat, maka dia mengqadanya menjadi 4 ya.
Kenapa? Karena itu ada dalilnya ya, ada dalil yang dipakai pendapat tersebut ya. Ya, misalnya dia salat apa namanya di siang hari tidak ada witir. Witir siang itu adalah maghrib ya. Witir malam ya, salat witir biasa ya. Ya, ya. Jadi di waktu siang itu tidak ada witir, maka mereka mengatakan witirnya ditambah satu lagi ya, jadi 4 rakaat ya. Ya. Kalau misalnya dia salat witir biasa 1 rakaat, maka dia melaksanakan apa namanya, dua rakaat ya. Ya, ini eh, boleh apa namanya mengqada sesuai dengan witir ya, ya. Karena mengqada salat ya itu sesuai dengan jumlahnya ya. Boleh juga mengikuti riwayat yang kedua bahwasanya ya Rasulullah ya ada riwayat mengatakan bahwa Rasulullah qadahu masyfu'an ya, ya 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 bahwasanya Rasulullah mengqada apa namanya ya ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mana'ahu min qiyamil laili naumun aw waja' ya shalla an-nahara 12 rakaat ya, shalla minan nahari 12 rakaat. Rasulullah jika tidak sempat qiyamul lail dan di dalam qiyamul lail itu ada witir kan ya, ya. Ya. Qiyamul lail yang biasa dilakukan oleh Rasul adalah 8 plus 3 ya, ya. Jadi 12 apa namanya 11 ya. Tapi di hadis ini ya, ya dia melaksanakannya mengqadanya di siang hari 12 rakaat ya. Jadi ini udah termasuk salat apa namanya qiyam ya, ya. Salat tahajudnya ya, ya. Dan apa namanya plus 3 rakaat ya, plus salat witir ya, ya. Tapi kenapa disebut di sini dalam riwayat ini ya, kana idza mana'ahu min kamil laili naumun aw waja' ya shalla minan nahari 12 rakaat. Dia salat di siang hari ya, kalau dia tidak sempat salat malam ya, ya dia salat 12 rakaat di siang hari ya. Ini ditambah satu ya. Jumlahnya jadi apa namanya genap ya. Ya. Biasanya 11 rakaat di malam hari, tapi ketika di siang hari dia qada ya, dia menjadikannya 12 ya. Jadi 8 tambah 2 tambah 2 ya. Jadi 8 tambah 4 ya, bukan 8 tambah 3 ya. Ya, bagi yang mengatakan bahwasanya witir ya selama witir ya mengqada witir ya tetap mau 1 atau 3 ya, ya. Oh, apa namanya 5 ya, ya. Sudah kebiasaan orang itu ya malam-malam jika dia tinggalkan misalnya dia tidak witir 3 rakaat, maka dia mengqadanya di apa namanya di siang hari 3 rakaat ya. Ya, hadisnya ada juga ya di sini ya, itu hadis sahih juga ya. Bahwasanya hadis Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya idza asbaha ahadukum lam yutir falyutir ya. Jika seorang di antara kalian bangun apa namanya di pagi hari ya, ya dan sudah masuk waktu fajar ya. Fajar kan waktu witir itu sebenarnya ketika sampai masuk waktu fajar ya. 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 Pun jika sudah masuk waktu fajar ya baru dia bangun ya, dan dia tidak sempat witir, maka hendaklah dia melaksanakan salat witir ya. Dan di sini tidak disebutkan masyfu'an ya, tidak dilaksanakan dengan apa namanya angka yang genap ya, falyutir di sini ya. Maka hendaklah dia salat witir ya. Jadi ya. Boleh juga memakai hadis yang lebih umum ya, itu untuk qada salat ya, ya. Man nama an witrihi apa namanya? Man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza dzakarahu. Ya. Barang siapa yang ketiduran ya, ya dari salat witir, maka ataupun nasiyahu atau dia melupakannya atau dia lupa ya untuk tidak sampai dia tidak melaksanakannya, maka falyusallihi idza dzakarahu ya, maka hendaklah dia salat ya ketika dia ingat ya.
di buku ini ya yang beliau menguatkan ya ataupun merajihkan ya, mentarjih ya pendapat jumhur ulama ya. Yang mengatakan diqada sesuai dengan jumlahnya ya. Lalu waktunya ya, waktu mengqada salat witir ya. Apakah boleh dilaksanakan sebelum salat subuh? Kan udah masuk udah udah azan ya, udah masuk fajar ya, berarti waktunya sudah selesai ya. Dia boleh melaksanakan. Ini dari kesimpulannya ya, yang saya lanskan. Kesimpulan bahwasanya boleh mengqadanya setelah masuk subuh ya. Kalau dia laksanakan setelah azan subuh berarti dia mengqada ya, atau setelah subuh ya, atau setelah matahari terbit ya. Waktu maksimalnya itu ya sampai sebelum zawal ya. Sebelum zawal. Setelah itu ya boleh. Jadi itu waktu untuk mengqada salat itu ya. Sebelum salat fajar, setelah salat fajar ya, ataupun setelah matahari terbit ya. Yang ketiga, salat malam ya. Tadi udah dibahas juga salat malam ya. Salat malam ya boleh juga diqada ya. Dan waktunya salat malam dia lebih panjang ya. Kalau dia bisa melaksanakannya sebelum fajar juga boleh yang qadanya. Tapi itu ya dilihat juga waktunya ya. Atau setelah salat fajar ataupun setelah salat setelah matahari terbit sampai sebelum zawal ya. Setelahnya adalah mengqada salat Id ya. Ini karena ada pertanyaan, bolehkah salat Id ya, di tanggal kalau salat Idul Fitri kan uh, tanggal 2 Syawal ya. Pun salat Idul Adha tanggal 11 ya, 11 Zulhijjah ya. Di sini pendapat jumhur ya, jumhur ataupun mayoritas ya fuqaha ya mengatakan ya istihbab qada al-Eid min al-ghad liman fatathu ya. Di istihbab itu disunahkan ya, disunahkan mengqada salat bagi yang kelewatan. Kenapa dia kelewatannya? Macam alasannya. Kalau di sini kan biasanya karena kerja ya tidak sempat salat itu ya. Ada kalau di waktu zaman Rasulullah ya itu karena hari sudah diputuskan ya, karena ada hadis kan ya, fa in gumma alaikum fa akmilu al-iddata 30 kan ya. Jika matahari jika cuaca berawan ya, maka lanjutkan sampai 30 hari ya. Tapi ada satu kisah ya, satu kasus ya, datang ke Madinah ya, orang musafir dari luar Madinah ya, dan datang mengabarkan ya. Ini udah siang hari ya, tanggal 30 ya, tanggal 30 Ramadan ya, mengabarkan bahwasanya di satu tempat ya ini baru datang ke Madinah ya, itu sudah terlihat hilal Sya'ban ya. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk berbuka ya, tetapi waktu salat Id sudah lewat. Kan boleh ya mengqadanya ya. Walau tanggal 30 tidak puasa ya, dan salat Id di
tanggal 2 ya. Itu kalau sholat berjamaah ya. Bagaimana kalau apa namanya sendiri-sendiri ya? Ya. Ini ada dua apa namanya versi ya, yang apa namanya pendapat yang apa namanya ada yang mengatakan ini sholat itu adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah ya, karena ada khutbahnya juga ya. Jadi kalau sendiri ya tidak perlu di qada ya. Ya. Adapun jika dia apa namanya berjamaah ya, ya, dan dia punya alasannya ya, dia punya uzur ya untuk tidak sholat id pada tanggal 1 misalnya, tanggal 1 Syawal, maka boleh mengqadanya di apa namanya di tanggal 2 ya. Ini tadi hadis tadi ya, an Umair ibn Anas an umumatil lahu min al-ansar radhiyallahu anhum qalu ya, dari Umair ibn Anas ya, dari paman-pamannya ya, umumah ya, ya. Lahu minal ansar, dari orang-orang ansar ya, radhiyallahu anhum qalu ya. Ya. Jadi yang sahabat di sini adalah paman-paman daripada Umair ya, ya. Ya. Mereka berkata ya, paman-paman dari Umair ini mereka berkata, "Humma alaina hilalu Syawal ya." Ya. Kan pokoknya langit berawan ya, ya. Pada apa namanya tanggal berawan dan menghalangi untuk melihat hilal Syawal ya. Dicukupkan pokoknya kan itu kaidahnya, kalau berawan dicukupkan 30 ya. Ya. Fa asbahna siyaman, lalu kami berpuasa ya, ya. Berpuasa pada tanggal 30 tersebut ya. Faja'a rakbun min akhirin nahar. Lalu datanglah apa namanya rakbun itu apa namanya sekumpulan musafir ya, ya. Min akhirin nahar ya. Akhirin nahar berarti waktu sholat id sudah keluar ya, ya. Akhirin nahar ya, apa namanya sudah mau masuk salat zuhur ya, ya. Fasyahidu inda Rasulullah, mereka bersaksi di apanya di hadapan Rasulullah SAW ya, annahum ra'au al-hilal ya, bahwasanya mereka melihat hilal ya kemarin sebelum apa namanya ya, tanggal 29 Ramadan ya. Fa amara an-nasa yuftiru min yaumihim ya. Rasulullah ya memerintahkan untuk iftar ya, ya. Ya. Tanggal 30 tersebut ya, ya. Walaupun bukan 30 lagi, sudah masuk tanggal 1 Syawal ya. Kalau ada hilal berarti udah masuk tanggal 1 ya, bukan. Kalau tidak ada hilal tanggal 30 ya. Ya. Jadi karena orang ini apa namanya melihat hilal ya, orang-orang tersebut melihat hilal, maka Rasulullah memerintahkan untuk berbuka ya, ya. Tapi waktu salat Id sudah keluar ya. Maka mereka salat Id semuanya di hari berikutnya ya. Ini dalil jawazul qada fil yaumit tali ya, li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itu bolehnya mengqada salat Id ya, Idul Fitri ya. Jadi itu beberapa kasus-kasus apa namanya mengqada salat sunnah ya. Lalu ini mungkin yang terakhir ya, mengqada di waktu terlarang ya, ya al-qada'u fi awqatin nahi ya. Jadi ada dua ya, mengqada salat wajib ya. Mungkin sudah sempat juga kita singgung ya di pembahasan yang lalu ya. Dan yang kedua mengqada salat sunnah ya. Nah, di sini saya ulangi lagi ya, ya. Awqatun nahi ya, yaitu waktu-waktu yang terlarang untuk salat ya. Ya. Waktu-waktu yang dilarang untuk salat adalah ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam ya, ya. Saat matahari terbenam ya. Saat zawal ya, waktu zawal ya. Apa namanya? Matahari di pertengahan ya. Ba'da salatis subuh ya, setelah salat subuh.
Yang kelima, ba'da salatil asr ya. Itu setelah salat asar ya. Ada satu yang disepakati oleh para ulama ya, para fuqaha ya, para ahli fikih ya. Ya. Yaitu dua waktu yang disepakati ya untuk apa namanya dilarang sholat ya. Di antara lima waktu ini yaitu waktu tulu isyam saat matahari terbit dan saat matahari terbenam ya. Dalilnya adalah an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala salasu sa'at nahana Rasulullah sallam an nusalliya fihinna atau an naqbira ya an naqbura fihinna mautana ya. Kita dilarang, ada tiga waktu kita dilarang sholat dan menguburkan jenazah ya. Hina tatlu syams baziga hatta tartafi wa hina yaqum qa'im bidzahira ya. Wa hina tudhifu lil ghurubi hatta taghrub ya. Ketika matahari terbenam ya, ketika matahari zawal dan ketika matahari terbenam ya. Lalu bagaimana hukum mengqada salat ya? Mengqada salat di waktu-waktu terlarang ini ya. Ya. Kalau untuk salat wajib ya, jumhur ulama mengatakan itu ya boleh ya kapanpun ya. Karena itu ada sebabnya kan ya. Dan juga waktu salat sunnah yang ada sebabnya itu boleh dilaksanakan di ini yang pendapat yang kuat ya. Walaupun ada yang melarangnya ya. Tapi jika ada sebabnya, misalnya salat tahiyatul masjid ya, orang masuk masjid ya, tapi setelah asar dia masuk masjid, ataupun apa namanya, ketika matahari apa namanya zawal ya, matahari zawal bisa, sebenarnya bisa tunggu ya sebentar ya, untuk keluar dari khilaf ya. Ya, sini ada sebabnya dia ketika dia masuk masjid ya, maka dia boleh apa namanya salat tahiyatul masjid ya, karena ada dalilnya kan, la yaqudanna ahadukum hatta sholli rakaatain ya, jangan sekali-kali duduk ketika masuk masjid ya, jangan duduk kecuali setelah punya sholat 2 rakaat ya. Jadi untuk sholat wajib ya, yang kita sudah sempat apa namanya singgung juga ya, puasanya itu boleh ya, boleh dilaksanakan ya, setelah asar, setelah subuh ya. Karena dalil yang dipakai itu dalil umumnya. Barang siapa meninggalkan sholat ya, maka hendaklah karena dia apa namanya, atau dia terlupa ya, menaman sholat, barang siapa yang tertidur dari sholatnya ataupun nasi ya, ataupun dia terlupa ya, maka dia melaksanakan sholat ketika dia ingat ya, ketika dia bangun atau ketika dia ingat. Adapun untuk qada salat sunnah ya, tadi juga sudah apa namanya kita singgung salat apa namanya kasus salat zuhur ya, itu kan ada hadisnya ya, bahwasanya mengqada salat sunnah zuhur itu boleh dilaksanakan setelah salat asar ya, padahal ya, itu ada waktu terlarang ya. Makanya pendapat yang rajih di sini ya, mengqada salat sunnah itu ya makruh ya, kalau yang apa namanya ataupun salat sunnah ya, mengqada salat sunnah itu makruh ya jika tanpa apa namanya biduni sabab ya, tanpa sebab ya. Kalau ada sebabnya ya boleh apa namanya mengqadanya ya.
Makanya mereka apa namanya, ini dalilnya. Zahab Syafi'i ila karahatin nafl, ya, bukan mengqada ya, tetapi salat sunnah secara umum ya. Syafi'i ya, pendapat Syafi'i mengatakan makruh untuk melaksanakan sholat sunnah yang tidak ada sebabnya di waktu-waktu terlarang. Ya. Kecuali ya di sini disebutkan ya, ya, yang ada sebabnya, misalnya tahiyatul masjid ya, salat witir, salat fajar ya, salat Jumat ya, salat Jumat namanya al Jum'ah al-Idain wal istisqa wal janazah wal kusuf wal khusuf wa ghairiha ya, wa kullu dzalika jaizun bila karahah. Itu semua boleh dan tidak makruh ya. Adapun pendapat jumhur ya menyebabkan ya, man is-salati fi awqatin nahi bi istitsna salatul janazah wa sajdatit tilawah ya. Ya, yaitu kecuali salat jenazah ya dan sujud tilawah. Sujud tilawah di sini di gunanya ya, ada beberapa ulama mengatakan dihukumi salat ya. Ada beberapa juga sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya sujud tilawah itu bukan termasuk salat ya, karena dia cuma sujud saja ya. Di sini disebutkan itu disamakan dengan sholat. Makanya ada yang mengatakan ya, yang mengatakan itu sholat ya, ya itu harus dalam kondisi suci ya, ya. Ya. Kalau orang tidak punya wudhu ya tidak perlu apa namanya sujud tilawah ya, ya. Jadi seperti itu ya. Nah, itu beberapa pembahasan tentang qada salat sunnah ataupun salat sunnah ya, ya. Salat sunnah di waktu-waktu terlarang ya. Uh, Dengan ini kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang sholat qada ya, ya. Mudah-mudahan dalam kesempatan berikut kita bisa berjumpa kembali dengan tema-tema yang lain. Saya cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin min kulli dzamb fastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ustaz atas ilmunya, semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk acara selanjutnya mungkin sesi tanya jawab. Apabila dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, kita akan beri pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan ya kepada peserta. Untuk teman-teman jika ada yang mau ditanyakan boleh. Izin saya bertanya, Mas. Ya Mas Farid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, saya ingin bertanya tentang mengqadha salat wajib ini. Jadi pertanyaan gini Ustadz, bagaimana cara kita membayar atau mengqadha salat wajib yang udah ditinggalkan bertahun-tahun Ustadz? Mungkin itu saja pertanyaan Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung saja ya. Ini mengikut ya pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama bahwasanya orang yang meninggalkan sholat ya, baik itu karena uzur ya maupun ya, dia tidak ada uzur ya, tapi ya karena waktu itu mungkin dia belum menyadari ya, ataupun belum apa namanya, tapi sebenarnya dia punya kewajiban yang dia tinggalkannya ya. Maka di sini ya orang yang tidak tahu hitungan berapa sholat yang telah dia tinggalkannya setelah dia balik ya, ya dia perkirakan saja ya, ya perkirakan ya, perkirakan dan dia laksanakan ya setiap apa namanya habis sholat wajib ya, habis sholat setiap hari ya, dia melaksanakan. Misalnya habis sholat asar ya, dia sholat asar lagi. Ini tiap hari apa namanya satu waktu ya, ya. Kalau dia ada keluasan waktu ya, dia laksanakan sampai 2, 3 ya.
tentunya dengan hitungan-hitungan sendiri ya. Ini mungkin tidak bisa dihitung secara pasti ya, ya. Tapi ketika dia sudah ada hitungannya, misalnya berapa tahun kira-kira, ada berapa waktu sholat yang ditinggalkan, kan dia bisa hitung kan ya, ya. Karena dalam satu hari cuma 5 waktu sholat kan, ya dia tinggal kali-kali saja berapa umur dia sekarang ya, ya, ya itu perkiraan yang kira-kira ya itu sudah menutupi ya, yang menutup waktu sholatnya. Jadi dia perkirakan ya, ya dia perkirakan dan dia laksanakan ya setiap hari ya, ya cicil tiap hari seperti itu ya. Karena tidak mungkin pula ya, ya dia laksanakan dalam satu hari ya, karena ada kewajiban-kewajiban lain yang harus dia lakukan ya. Seperti itu. Allah. Saya tahu Ustadz atas jawabannya. Dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Izin bertanya Ustadz. Ya, Mas Firman, silahkan. Maaf, tidak bisa on cam. Mungkin ada 2 pertanyaan dari saya. Jadi mungkin apabila terjadi kita mungkin bangun kesiangan sehingga sudah melewati waktu syuruk, terus belum melaksanakan sholat subuh. Nah, apakah boleh melakukan sholat 2 rakaat sebelum fajar, kemudian melakukan sholat subuh walaupun sudah melewati waktu syuruk? Ya, ya. Terus pertanyaan yang kedua soal mengkodok sholat id. Sering terjadi kan perbedaan penentuan 1 Syawal atau Idul Adha gitu ya Ustadz. Terus misalnya sebagai contoh mungkin antara Muhammadiyah dan pemerintah, dan mungkin misalnya saya mengikuti yang pemerintah yang mana 29 hari. Nah, namun di tanggal 1 Syawal itu di hari tanggal 1 Syawal itu saya tidak libur. Terus besoknya ada saudara kita yang melaksanakan sholat id yang digenapkan 30 hari. Nah, apakah boleh saya mengkodok sholat mengikuti saudara kita itu, gitu Ustaz? Hai. Oke. Terima kasih Ustaz. Kedua ya, ya yang pertama kasus ini ya kasus yang pertama itu sholat bangun subuh kesiangan ya. Terus sempat kita juga singgung ya di pertemuan sebelumnya ya, maksudnya dalam suatu safar ya, Rasulullah bermalam di suatu lembah ya, dan ternyata seluruhnya nggak ada yang bangun ya, bangun setelah matahari terbit ya, ya. Dan ketika itu ya, Rasulullah ya merintahkan Bilal untuk azan ya, memerintahkan untuk pindah dari tempat itu. Yang pertama, pindah dari tempat tersebut karena di situ ada setan sampai kita tidak bangun ya. Ya, dia pindah dari tempat tersebut ya. Lalu Bilal azan ya. Setelah azan mereka semua salat sunnahnya, salat sunnah fajar ya. Lalu setelah salat sunnah ya baru salat fajar ya. Jadi dua-duanya diqada ya. Ini namanya salat sunnahnya diqada ya, karena sudah bukan waktunya ya. Dan juga salat fajarnya juga diqada ya. Itu ada kasusnya ya, bahkan dialami oleh Rasulullah dan para sahabat ya. Yang kedua ya, ini versi hilal ya, yang ini sebenarnya kita bisa saja ikut sesuai dengan keyakinan kita ya. Kita yakin bahwasanya Muhammadiyah itu benar dan kuat dalilnya, ikut Muhammadiyah ya. Ya. Kalau mengatakan yang kuat itu adalah ar-ru'ya ya. Ar-ru'ya itu dengan bukan dengan hisab ya, dengan ar-ru'ya silakan ikut yang ar-ru'ya. Tapi manakala dia ternyata ikut yang hisab ya, biasanya ada salah satu ya, dia yakin itu sudah masuk 1 Syawal ya, tapi ternyata dia tidak bisa karena satu dan lain hal ya, dia tidak bisa salat id ya. Ya, untuk kasus dia ya, ketika dia melaksanakan di hari berikutnya dia masuk qada ya, dan dia boleh laksanakan ya jika dia ada jamaah yang salat id ya. Bagi dia itu adalah qada, bagi yang lainnya itu adalah ada ya. Ada itu melaksanakan salat pada waktunya ya. Ya, itu tidak masalah ya, tidak apa-apa ya. Boleh ikut ya. Boleh ikut kepada kelompok yang kedua ya.
Begitu. Jazakumullah khairan Ya. atas jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi Ustadz dari kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah boleh mengodok sholat saat hari pernikahan? Mohon jawabannya. Ini hari pernikahan, kenapa dia tidak sholat ya? Itu yang harus dipertanyakan dahulu ya. Ya. Mungkin bagi perempuan ya, kadang-kadang ada apa namanya, mungkin ataupun laki-laki juga apa namanya, ternyata wudhunya batal ya. Ketika dia mau apa namanya wudhu, ya, mungkin takut apa namanya make upnya itu hilang atau apa rusak ya. Ini sebenarnya tidak bisa menjadi alasan ya, tidak bisa menjadi alasan. Ya. Kalau orang terlanjur ternyata dia apa namanya, dia tidak sholat ya, ya. Dan setelah itu dia apa namanya sadar ya, ya ternyata dia apa namanya, setelah sudah melaksanakan kesalahan tersebut ya, ya, ya. Ini berarti yang pertama itu ini bukan uzur ya, ya. Bukan dibolehkan meninggalkan sholat ya ketika hari pernikahannya, itu tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu ya, ya. Pernikahan itu apa namanya bukan menjadi uh, uzur untuk tidak melaksanakan sholat. Bahkan orang yang apa namanya sakarat pun ya, ketika apa namanya ruhnya apa namanya dia masih sadar ya, bahkan diwajibkan untuk sholat pada waktunya kan ya. Apalagi ya, hanya pernikahan. Tapi jika dia sudah terlanjur ya, terlanjur tidak melaksanakan sholat tersebut ya, ya, maka dia mengqadanya itu membayar utang tersebut ya, ya, membayar utang. Jadi di sini saya tidak mengatakan, di sini kan pertanyaan bersayap kan ya, ya. Dua pengertiannya kan ya. Apakah boleh ya? Boleh yang pertama, apakah boleh meninggalkan sholat lalu diqada ya? Itu tidak ada alasan seperti itu ya. Tapi apakah boleh mengqada sholat yang ditinggalkan karena pernikahan ya? Boleh-boleh saja ya. Boleh. Itu seperti itu ya jawabannya. Jadi ada untuk jawaban yang pertama dan untuk jawaban yang kedua ya. Yang pertama itu tidak boleh, artinya tidak ada yang membolehkan meninggalkan sholat ya, lalu mengqadanya ya, karena kasus pernikahan seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Ya kok, Kairon Ustadz atas jawabannya. Apakah ada lagi? Kalau tidak, saya akan tutup. Sudah tidak ada lagi ya. Baik, kita akan di acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Ustadz mohon untuk memimpin doa. Baik, ya. Baik rekan-rekan sekalian, kita pungkasi acara ini dengan berdoa bersama ya. Ya, mudah-mudahan menambah keberkahan untuk acara kita semua ini ya. Dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan ya. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana ma qaddamna ma akharna ma asrarna ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فامسك اللهم رابطتها وادي مدها واملها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيه بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Terima kasih hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup
kajian pada malam hari ini dengan bacaan istighfar 3 kali, dilanjut dengan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kini tibalah di akhir penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati para peserta, mohon dimaafkan. Jalan-jalan, menenteng naskah, istirahat di halte, memakan kurma. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Amin. teman-teman yang ingin tahu acara mungkin kegiatan rutinan dari kajian-kajian bisa ngikutin IG Iptits ya. Nanti di situ akan ada kegiatan rutinan kajian-kajian baik kajian kemuslimahan maupun kajian rutinan Iptits. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakallah. Jazakallah khairan wa Jazakallah, barakallahu Ustaz. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah hadir. Jangan lupa ikuti IG Iptits ya untuk mengetahui info yang lebih lanjut. Jangan lupa di follow balik. Tanya adminnya kalau itu. Sastra. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Sami. Sastra. Siapa sih yang manggil? Pintar sekali kau, Dek. Gara sama Des semuanya. Negara Terima kasih sama Desta Gemoy. Des. Arigato Gemoy. Sama Desta. Pintar sekali kamu, Deka. Dinas juga malam, dinas malam. Izin gelap dulu teman-teman. Ya, makasih banyak. Izin Banyak. juga. Terima Sama-sama. kasih. Ya, hai. Tukar sama Des.